Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7508 sampai bab 7509. Di Pulau Baima, terdapat sekitar 40 turis Tiongkok. Jika diatur sesuai kebiasaan perjamuan Tiongkok, beberapa keluarga kemungkinan besar harus berbagi meja. Namun, restoran ini tidak mengikuti gaya perjamuan tradisional Tiongkok yang menampung 8 atau 10 orang per meja. Sebagai gantinya, koki merancang satu set menu dengan porsi individual, disajikan dengan gaya masakan kaiseki Jepang. Detail menu ditulis di atas kertas, dengan setiap orang menerima set menu mereka sendiri, semuanya disajikan secara individual. Menu ini terdiri dari 16 hidangan secara total, mengikuti kebiasaan makan Tiongkok, 4 hidangan dingin, 4 hidangan tumis, 4 hidangan semur, 2 sup, dan 2 hidangan penutup. Selain itu, berbagai minuman keras Tiongkok ditawarkan untuk dipilih para tamu. Keuntungan dari pendekatan ini jelas. Setiap orang menerima porsi kecil individual, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk berbagi peralatan makan dengan orang lain atau khawatir tentang pemborosan makanan. Yang terpenting, pendekatan ini memungkinkan kelompok dengan jumlah anggota berapapun untuk menciptakan pengalaman bersantap yang lengkap. Biasanya, bagi pasangan yang makan di luar, memesan 3 atau 4 hidangan sudah lebih dari cukup, dan menyajikan 16 hidangan akan berlebihan dan mubazir. Berbagi meja juga dapat mengurangi pengalaman. Gaya porsi individual ini sangat cocok untuk keluarga kecil yang terdiri dari 2, 3, atau 4 orang yang bepergian bersama. Selama makan, Bernard Elnot sengaja meminta staf membawakan minuman keras Cina ke setiap meja, untuk bersulang bagi para tamu. Pada saat itu, terlepas dari penampilan dan kulitnya yang seperti orang Eropa, ia tampak seperti orang Cina. Pukul 5 sore, waktu setempat Maladewa, siaran langsung Gala Festival Musim Semi dimulai sesuai jadwal. Gala Festival Musim Semi memiliki status di Tiongkok yang mirip dengan Super Bowl di Amerika Serikat, bahkan bisa dibilang memiliki makna yang lebih besar. Meskipun tidak lagi semenarik dulu, kebanyakan orang Tiongkok masih duduk di depan televisi untuk menontonnya dengan santai. Selama beberapa tahun berturut-turut, sponsor terbesar Gala adalah perusahaan internet, dengan Taobao memiliki visibilitas tertinggi. Namun, tahun ini, sponsor terbesarnya adalah perusahaan fisik, Changing Motors. Meskipun Changing Motors belum memproduksi atau merilis kendaraan apapun, upaya promosi dan kolaborasi mendalamnya baru-baru ini dengan Tavana telah mendapatkan perhatian yang signifikan. Kini, sebagai sponsor utama Gala Festival Musim Semi, popularitasnya akan semakin meningkat. Setelah berterima kasih kepada Changing Motors atas sponsornya, pembawa acara mengumumkan kepada seluruh pemirsa bahwa model pertama perusahaan akan diluncurkan secara resmi pada 1 Juli, hari pertama paruh kedua tahun ini. Berita ini menggemparkan penonton di rumah dan mereka yang berkecimpung di industri otomotif. Memang diketahui bahwa Changing Motors bergerak cepat, tetapi tidak ada yang menyangka kecepatan ini, meluncurkan kendaraan pertama mereka pada hari pertama paruh kedua tahun ini, melampaui remi dengan selisih yang signifikan. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa cadangan kas Changing Motors melampaui seluruh Remi Group, apalagi Remi Motors. Di dunia saat ini, uang selalu menyelesaikan segalanya. Dengan pendanaan yang memadai, setiap proses dipercepat secara eksponensial. Menurut rencana He Yuanjiang, kendaraan produksi pertama Changing Motors akan menyelesaikan desainnya pada paruh pertama tahun ini. Setelah peluncuran resminya pada kuartal ketiga, pengiriman akan dimulai pada kuartal keempat. Meskipun kendaraan pertama Changing Motors masih dalam tahap desain intensif, posisi dasarnya sudah jelas. Sebuah SUV energi baru berukuran sedang hingga besar dengan harga antara 250.000 dan 350.000 yuan. Di pasar Tiongkok, SUV selalu menarik perhatian yang signifikan. Banyak pengulas mobil yang memuja merek asing sambil mengejek preferensi domestik, sering mengkritik pembeli Tiongkok, mengklaim bahwa mereka tidak memahami mobil dan hanya peduli pada ukuran, tidak seperti penggemar asing yang menghargai pengendalian kendaraan yang lebih kecil. Menurut Ye Chen,
Komentar semacam itu sama sekali tidak masuk akal. Mengapa pembeli Tiongkok lebih menyukai kendaraan yang lebih besar? Karena sebagian besar rumah tangga pemilik mobil di Tiongkok hanya memiliki satu kendaraan. Seorang pekerja parubaya menabung untuk membeli mobil yang harus melayani berbagai keperluan, bepergian untuk kedua pasangan, menjemput anak-anak dari sekolah, dan terkadang menampung 3 generasi untuk perjalanan darat. Mobil itu harus mampu mengangkut orang dan memiliki ruang yang cukup untuk bagasi. Para pengulas tersebut, yang mengambil keuntungan dari konsumen Tiongkok sambil menjilat pasar luar negeri dan mengejek preferensi domestik, gagal mempertimbangkan bahwa rumah tangga di Eropa dan AS seringkali memiliki 2 atau 3 mobil, yang memungkinkan mereka memilih model berdasarkan kebutuhan dan preferensi tertentu. Lebih lanjut, para kritikus ini dengan mudah mengabaikan bahwa salah satu kendaraan terlaris di pasar AS adalah truk pickup pengangkut kargo yang besar. Mengapa mereka tidak pernah menuduh orang Amerika tidak memahami mobil? Mengingat keadaan Tiongkok saat ini, jika sebuah keluarga hanya mampu membeli mobil seharga 50.000 yuan, mereka akan secara alami. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Untuk mendorong Changi Motors ke panggung global secepat mungkin, Ye Chen telah menyusun rencana. Setelah Changi Motors memantapkan posisinya di pasar domestik, ia bermaksud memanfaatkan pil permajaan untuk membuka jalan, dengan melibatkan keluarga Rothschild untuk mengamankan kualifikasi produksi dan penjualan di AS, mengakuisisi produsen mobil Amerika yang mumpuni seperti General Motors atau Ford, dan meminta Bernard Elnott memfasilitasi akuisisi merek seperti Peugeot Prancis untuk membangun basis produksi Changi Motors di luar negeri. Meskipun Ye Chen kurang ahli dalam manufaktur atau penjualan mobil, ia tahu bahwa merek ini, yang dinamai sesuai nama ayahnya, harus didorong dengan upaya maksimal untuk menjadi merek otomotif terkemuka di dunia. Selama gala festival musim semi ini, kehadiran Changi Motors tidak sepadat sponsor sebelumnya. Mereka tidak menggunakan penempatan produk yang konstan, promosi tanpa henti kepada tuan rumah, atau hadiah uang tunai untuk meningkatkan visibilitas. Meskipun menghabiskan jumlah yang sama, Changi Motors hanya memilih 2 iklan. Satu adalah pengumuman tanggal peluncuran kendaraan baru dari pembawa acara, dan yang lainnya adalah logo Changi yang ditampilkan tanpa suara di akhir daftar program. Nada sponsor Changi Motors sederhana dan terkendali. Program-program mengalir satu demi satu, bergerak dengan stabil dan presisi seperti jalur perakitan. Meskipun segmen komedi gala telah menurun dari tahun ke tahun, kebaruan merayakan malam tahun baru di sebuah restoran bersama puluhan rekan senegara menciptakan rasa segar yang kuat bagi semua orang. Selain itu, terkadang, selera humor seseorang menurun seiring bertambahnya jumlah penonton. Hal ini menjelaskan mengapa menonton video komedi tunggal sendirian di ponsel terasa kurang mengesankan, sementara penonton langsung tertawa terbahak-bahak, diperkuat oleh suasana. Yang tidak disangka Ye Chen adalah sebuah program misterius, yang namanya dirahasiakan sebelumnya. Ketika pembawa acara muncul di layar, ia tersenyum dan berkata, "Tahun-tahun sebelumnya, kami selalu merilis daftar program lengkap sebelum gala festival musim semi dimulai. Namun, kali ini, kami merahasiakan satu program karena tim kami masih bernegosiasi hanya 2 hari sebelum siaran langsung. Saya sangat senang mengumumkan bahwa program ini akhirnya akan menghiasi panggung gala malam ini." Pernyataan pembawa acara tersebut memicu kegembiraan di antara para penonton. Gala festival musim semi, terlepas dari kualitasnya, diselenggarakan dengan sangat cermat. Untuk memastikan lonceng tahun baru berbunyi tepat tengah malam, setiap program diatur hingga detik terakhir. Setiap penampil yang dengan sengaja memperpanjang atau memperpendek segmennya berisiko dimasukkan dalam daftar hitam oleh tim produksi dan tidak akan pernah kembali. Dengan demikian, daftar program dan jadwal gala biasanya diselesaikan lebih dari 2 minggu sebelumnya, diikuti dengan latihan berulang. Program misterius apa yang akan ditayangkan hanya 2 hari sebelum siaran? Ini merupakan risiko yang signifikan, sangat kontras dengan pendekatan gala yang biasanya berhati-hati. Di tengah rasa ingin tahu penonton yang membuncah, pembawa acara melanjutkan, baru-baru ini, sebuah lagu sering memuncaki daftar tren di berbagai platform utama. Lagu tersebut adalah Assassin, yang dibawakan oleh penyanyi Tiongkok berbakat kami, Gu Qiui, bersama superstar internasional Tavana Sweet. Mereka yang akrab dengan Nona Gu tahu bahwa ia berencana pensiun dari industri hiburan setelah menyelesaikan konser perpisahannya tahun ini.
Tim produksi kami telah melakukan beberapa upaya dan akhirnya berhasil mengundang Nona Gu untuk tampil di panggung gala untuk terakhir kalinya sebelum ia pensiun. Penonton langsung bersorak dan terkesiap. Kemeriahan seperti itu jarang terjadi di panggung gala pada tahun-tahun sebelumnya. Penonton di rumah pun sama antusiasnya. Siapa yang bisa membayangkan Gu Qiwi akan tampil di gala lagi? Pembawa acara tersenyum dan berkata, "Silakan sambut Gu Qiwi untuk membawakan Assassin." Panggung beralih ke estetika Tiongkok kuno, dan Gu Qiwi, yang mengenakan gaun bergaya kuno yang berkibar, naik ke panggung. Bahkan di restoran di Pulau Maladewa ini, banyak penonton bertepuk tangan dengan antusias. Xiao Changkun mengangkat kedua tangannya, bertepuk tangan meriah, dan berkata sambil tertawa, "Lagu ini sangat populer akhir-akhir ini. Baru kemarin, Nona Sweet membawakannya di bar." Xiao Churan mengerucutkan bibirnya, ekspresinya rumit, tanpa berkata apa-apa. Ye Chen, yang terlalu fokus pada layar, tidak memperhatikan ekspresi Xiao Churan. Ia menatap selendang merah Gu Qiwi dengan rasa ingin tahu. Mungkin itu bukan selendang, melainkan pita merah panjang. Bahannya yang seperti sutra menjuntai di bahunya, mengalir di kedua sisi lengannya, dengan sutra merah panjang berkibar di belakangnya. Ini canging. Ye Chen tahu bahwa Gu Qiwi sedang memberi penghormatan kepada ayahnya dengan caranya sendiri. Momen ini mungkin hanya bermakna bagi Ye Chen, tetapi yang tidak ia duga adalah Xiao Churan, yang duduk di sampingnya, juga memahami maksud Gu Qiwi. Keluarga mereka adalah teman lama, terikat oleh sebuah pertunangan, dan Gu Qiwi telah mencari Ye Chen selama bertahun-tahun. Xiao Churan merasa bahwa, pada saat ini Gu Qiwi, yang dihiasi pita canging di atas panggung, adalah tempat emosional Ye Chen yang sesungguhnya. Bersambung.